Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pips, perkenalkan saya Atika Nurul Fatah, mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau. Saya merupakan mahasiswa semester 5, angkatan 2020 dengan NIM 2041255672. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional yang dibimbing oleh dosen Bapak Dr. Sumarto SPI MSI. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu olahan fermentasi ikan yaitu naniura. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih, apa sih itu naniura? Salah satu produk makanan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, adalah naniura, atau bisa disebut sebagai sashiminya orang Batak. Nah, siapa nih yang suka makan sashimi? Wajib tahu dong makanan tradisional di negaranya sendiri. Nama naniura sendiri diambil dari bahasa Batak yang artinya ikan yang diasami atau tidak dimasak. Nah, sesuai dengan namanya, sajian ini diolah dari ikan mentah tanpa dikukus, rebus, bakar, maupun digoreng. Jadi, ikan ini hanya diasami untuk mematangkan dagingnya. Awalnya, naniura dibuat dari ikan mujair, kemudian dipakailah ikan mas karena banyak terdapat di Danau Toba. Katanya sih ikan mas Toba tidak berbau amis seperti ikan mas lainnya. Jadi penasaran deh gimana rasa ikan mas Toba. Bumbu utama yang wajib ada dalam pembuatan naniura adalah asam jungga. Asam jungga merupakan jenis jeruk-jerukan yang mirip dengan jeruk nipis. Bedanya, kulit asam jungga lebih kasar dan bergerigi. Memiliki kandungan asam yang cukup tinggi, sehingga dapat dengan cepat menurunkan pH ikan untuk mencegah kebusukan. Kadar airnya juga lebih banyak loh dari jeruk nipis biasa. Asam jungga yang ditambahkan pada produk tidak mempengaruhi kandungan gizi dari produk naniura. Dalam membuat olahan naniura, asam berfungsi mematangkan daging ikan yang tidak dimasak. Proses pematangan ikan naniura terjadi oleh asam yang dapat menyebabkan perubahan struktur protein sehingga daging ikan menjadi lunak, mengurangi bau amis ikan mentah, serta menurunkan pH sehingga dapat menghambat aktivitas mikroorganisme. Hilangnya bau amis dan terhambatnya aktivitas mikroorganisme itulah yang menyebabkan ikan menjadi aman untuk dikonsumsi. Selain itu, ada juga andaliman alias merica Batak. Bumbu ini hanya digunakan sebagai bumbu masak orang Batak. Andaliman memiliki aroma dan rasa yang unik. Jika memakan andaliman bisa menimbulkan sensasi keluh atau mati rasa di lidah. Pokoknya mirip seperti makan wasabi Jepang deh, tapi sensasi andaliman lebih menggigit lidah. Jadi rasa khas naniura yang berupa asam dan rasa pedas getir itu berasal dari andaliman ya. Nah Pips, udah jelas kan apa itu naniura? Kita lanjut yuk bagaimana proses pembuatan naniura. Pertama, bersihkan ikan terlebih dahulu, buang sisik, sirip, duri agar mempermudah proses pengasaman. Lalu potong ikan dengan bentuk butterfly fillet. Kemudian iris jeruk jungga. Peras airnya di atas ikan, lumuri seluruh bagian ikan dengan air asam jungga. Kalau bisa sih ikan terendam dengan asam jungga dan pastikan kulit ikan di bagian bawah agar kulit ikan yang tebal juga bisa ikut matang. Lalu rendam selama 2-3 jam. Kalau mau tekstur yang lebih matang, ikan direndam dengan asam jungga sampai semalaman. Khusus untuk membuat naniura, asam jungga tidak bisa tergantikan dengan jenis jeruk lainnya. Karena naniura tidak dimasak, bumbu untuk membuatnya harus disangrai dulu. Iris-iris semua bahan dulu ya. Pertama, iris batang kecombrang alias rias kata orang Batak. Oh iya, hampir seluruh bagian tanaman kecombrang bisa digunakan untuk memasak mulai dari bunga sampai umbinya. Selanjutnya, nggak lupa nih si 2 bawang, yaitu bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, siapkan serai, jahe, dan kunyit. Kunyit jumlahnya harus banyak ya, karena naniura tidak dimasak. Kandungan kurkumin pada kunyit bersifat antibakteri, dipercaya bisa bunuh bakteri pada daging ikan, jadi ikan aman dikonsumsi. Meski sudah ada andaliman, beri tambahan pedas dari cabai merah dan rawit, kemudian lanjut sangrai di atas wajan panas sampai semua bahan agak layu dan mengeluarkan aroma harum. Bumbu andaliman jangan lupa ikut disangrai ya, biar rasanya tidak terlalu menggigit. Kalau sudah berwarna agak kecoklatan dan layu, angkat dan ulek.
Menghaluskan bumbu masakan Nusantara yang kaya rempah sangat dianjurkan pakai cobek. Katanya sih bumbu yang tergerus oleh ulekan bisa mengeluarkan sari dan aroma asli bumbu yang tersembunyi di dalamnya. Pantesan aja proses ini bisa membuat bumbu masakan lebih enak. Setelah ikan direndam asam jungga selama 3 jam, lumuri ikan dengan bumbu yang sudah halus. Selain menambah cita rasa, bumbu ini bisa menghilangkan bau amis ikan. Biar rasa naniura lebih mantap, tambahkan kemiri sangrai yang sudah dihaluskan dan mengeluarkan minyak, dan juga kacang yang sudah ditumbuk halus. Aduk semua bumbu sampai merata melumuri ikan. Nah, itu tadilah cara pembuatan naniura, makanan tradisional khas Batak. Sebagai orang Indonesia, wajib sih mencicipi kuliner unik dari seluruh penjuru Nusantara. Apalagi kuliner naniura dulunya merupakan makanan para raja. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan baru bagi teman-teman semua. Tolong bantu saya ya untuk like, komen, dan subscribe video ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.